Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim lil wasiyati taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuat, Al-Qawi, memberikan kekuatan kepada kita sehingga terasa ringan dan tak berat bagi kita untuk melangkahkan kaki kita dan bersujud, rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk bagaimana kita bersyukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja dari setiap amal-amal yang kita lakukan semata-mata agar kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Kita harus memiliki ketakwaan yang tangguh. Kita harus memiliki ketakwaan yang kuat, karena ternyata ketika kita tidak memiliki ketakwaan yang tangguh dan kuat, maka yang akan menghancurkan ketakwaan kita itu lebih kuat dan lebih tangguh dari kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita akan menguraikan beberapa ayat suci Al-Quran yang tentu saja berkaitan dengan setiap amal-amal yang akan kita lakukan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki. Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ya ayyuhal ins, wahai manusia. Kata ins ini menunjukkan arti mufrad, artinya setiap kita disapa secara langsung, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhal ins, wahai para manusia. Dipanggil kita, disapa satu persatu. Innaka, sesungguhnya engkau wahai para manusia, kadihun, bekerja, melakukan sesuatu, beramal kebajikan, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kadhan, dengan sungguh-sungguh setiap apa yang kita lakukan, karena ternyata famulaki, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya akan kita dapatkan. Ada peribahasa yang mengatakan, siapa yang menanam maka ia panen. Ibaratnya kita ketika kita berada di alam semesta ini, bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bercocok tanam amal-amal kebajikan setiap apa yang kita lakukan. Pikiran kita, hati kita, perbuatan kita
semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di ayat yang lain dijelaskan, bahkan dikuatkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum wali anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, apabila kalian melakukan kebaikan, ahsantum, maka untuk kalian sendiri kebaikan yang kita lakukan itu, li anfusikum, wa in asatum falaha, apabila kita melakukan sesuatu yang berbalik dari kebaikan itu, dan itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Di ayat yang lain juga disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang melakukan kebajikan atau keburukan sekecil apapun, semuanya tak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diberikan kehidupan itu artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu memperbaiki diri kita, karena orang-orang yang terbaik di hadapan Allah itu semakin hari semakin menjadi lebih baik. Sekarang musim hujan, kita lihat di mana-mana sudah mulai banjir. Dalam waktu 1 jam saja kondisi air sudah tidak lagi mengalir di salurannya, karena boleh jadi salurannya drainasenya tidak baik, atau boleh jadi memang tidak ada drainasenya, atau boleh jadi kita tidak memiliki kesadaran bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan. Saya sudah menyaksikan dulu biasanya setiap hari Ahad itu pemerintah selalu melakukan bersih-bersih gotong royong. Tetapi hari ini jalan-jalan yang ada di sekitar kita, apalagi jalan-jalan yang ada di sekitar perumahan, dulu ketika jalan itu belum diaspal, kita berharap diaspal. Ketika jalan sudah diaspal, hari ini ternyata rebutan antara rumput dan kita, siapa yang paling berkuasa. Ternyata rerumputan lebih berkuasa di jalan-jalan, sehingga sebagian jalan sebagai fasilitas kita itu sudah ditutupi oleh pepohonan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki rasa kesadaran bahwasa itu adalah untuk kita sendiri. Ini ayat yang menunjukkan kalau kita melakukan kebaikan, kembalinya kepada kita sendiri. Kalau lingkungan kita nyaman, lingkungan kita bersih. Karena kalau musim penghujan tidak hanya sampah, tidak hanya banjir, tapi nyamuk-nyamuk malaria pun akan menjadi musuh bagi kita kalau kita tidak membersihkan lingkungan kita. Selalu saja saya sebutkan, orang yang membersihkan lingkungannya, orang yang mengutamakan gotong royong, ternyata gotong royong itu bagiannya adalah bagaimana kita berkolaborasi. Kolaborasi itu tidak akan terjadi kalau tidak dibangun dengan komunikasi. Komunikasi, ngobrol tidak akan terjadi kalau kita tidak membangun relasi-relasi. Sehingga dengan relasi, komunikasi, kita bisa berkolaborasi, sehingga setiap kita dari bagian masyarakat itu dapat memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang kita mampu. Hari ini kadang-kadang kita sesama tetangga saja sekedar mau berkomunikasi terkadang sulit. Tidak terbangun komunikasi yang baik, tidak terbangun komunikasi yang efektif, tidak terbangun komunikasi dua arah, sehingga sulit bagi kita mau berkolaborasi. La islama illa bil jamaah.
Tidak dianggap seseorang itu berislam kalau dia tidak bergotong royong. Tidak dianggap Islam seseorang itu kalau dia tidak berjamaah. Dan ketika kita hadir sholat Jumat di masjid ini mengajarkan bagaimana kita berjamaah, bagaimana kita bergotong royong, bagaimana kita berkolaborasi. Konsep ini harus kita bumikan, harus kita gemahkan sehingga menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah masyarakat dan kita saling bergandengan tangan di dalam suka maupun duka. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat pada siang hari ini memberikan kesadaran dan inspirasi bagi kita agar kita terus berkolaborasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.